Halo. 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 Saya Nur Intan dengan NIM 1020240053. Perkenalkan, saya Yasmina Zaraisa dengan NIM 1020240060. Kalau aku Farel Farencia dengan NIM 1020240037. Dan saya Kaila dengan NIM 1020240046. Nila Aulia dengan NIM 1020240052. Hai teman-teman, kalian pernah dengar nggak sih apa itu UU Cipta Kerja? Atau malah bingung, sebenarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan itu kayak gimana sih? Bener banget, ada banyak aturan yang berubah, yaitu ini bukan cuma ngaruh ke perusahaan tapi juga ngaruh ke kita semua untuk pekerja. Nah, di video ini kita bakal bahas regulasi baru tentang perjanjian kerja dan hubungan kerja dengan cara yang seru dan menyenangkan. Jadi, yuk pahami hak dan kewajiban kita sebagai pekerja. Oke, pertama-tama kita harus tahu nih, apa sih itu hubungan kerja? So, simpelnya hubungan kerja itu adalah kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Dan di dalamnya itu adalah hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak. Dan aturan ini diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu UU nomor 13 tahun 2003 dan peraturan Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Jadi gini, di tahun 2020 ada UU Cipta Kerja, tapi Mahkamah Konstitusi bilang undang-undang ini cacat formil. Kenapa? Karena pembuatan ini nggak sesuai prosedur. Makanya pemerintah bikin peraturan perundang-undangan nomor 2 tahun 2022 buat gantiin. Tapi masalahnya banyak banget nih yang gak setuju sama aturan ini. Kenapa? Karena aturan ini dianggap lebih menguntungkan perusahaan daripada pekerja. Nah, salah satunya kontrak kerja itu jadi lebih fleksibel. Kenapa? Karena perusahaan itu bisa nge-hire karyawan lebih lama dan tanpa ngasih status karyawan tetap. Terus soal pesangon jumlahnya lebih kecil ketimbang sebelumnya. Itulah mengapa banyak pekerja itu yang protes akan hal itu. Nah, akhirnya karena banyak kontroversi, pemerintah membuat UU nomor 6 tahun 2023 untuk gantiin PPU tadi. Tapi ini masih mirip loh. Terus bedanya apa? Ini beberapa poin pentingnya. Pertama, perjanjian kerja waktu tertentu itu jadi lebih fleksibel. Kenapa? Karena karyawan itu bisa diperpanjang kontraknya tanpa harus jadi karyawan tetap. Kedua, outsourcing lebih bebas. Dulu ada batasan terhadap outsourcing. Sekarang outsourcing itu bisa menggapai semuanya. Ketiga, pesangon tetap lebih kecil dari aturan lama. Keempat, jam kerja ataupun jam lembur lebih fleksibel. Contohnya sebagai pekerja kantoran. Jadi meskipun ada perubahan, masih banyak loh pekerja yang merasa dirugikan. Selain undang-undang, ada juga loh peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021. Dan isinya apa aja sih? Nah, isinya itu yang mengatur tentang yang pertama PKWT, yang kedua outsourcing, yang ketiga PHK dan pesangon, dan yang keempat itu waktu kerja dan istirahat. Tapi tahu nggak, peraturan ini sekarang lagi direvisi tahu? Kenapa? Karena Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 ini bikin beberapa aturan di PP yang gak relevan. Nah, misalnya revisi ini bisa aja nih mengubah aturan pesangon biar lebih adil buat pekerja. Nah, kira-kira bakal berubah ke arah yang lebih benar nggak ya? So, kita tunggu nanti. Gimana? Kalian sekarang udah paham kan tentang aturan ketenagakerjaan di Indonesia? Nah, intinya sebagai pekerja, kita harus tahu hak dan kewajiban kita supaya nggak gampang dirugikan. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman soal ini, boleh banget komen di bawah biar kita diskusi bareng. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.